Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ilmiah Aulia Rahma, NPM 1904010017, kelas PAIA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India hingga Tiongkok mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu terdapat peta penyebaran kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-6 Masehi dan terus berkembang. Dengan adanya perdagangan tersebut, ajaran agama Islam mulai diberikan melalui banyaknya kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian digunakan berbahasa Arab, Malikul Saleh, pada tahun 1267. Yang kedua yaitu Kerajaan Demak. Pada tahun 1518, Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Brawijaya yang merupakan raja terakhir Majapahit. Yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Buwat Shah pada tahun 1514 dan berhasil menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Yang keempat yaitu Kerajaan Islam Banjar. Bermula ketika Raden Samudra mendapatkan wasiat dari Raja Negara Daha untuk berdirikan Pangeran Samudra Kerajaan Banjar yang merupakan kerajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan pada tahun 1520. Yang kelima yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1568. Pada awalnya kerajaan ini berada di wilayah teritorial Kerajaan Pajang yang kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya. Yang keenam yaitu Kerajaan Pajang. Pada tahun 1547, Sunan Prawoto yang naik tahta Tegas dibunuh sepupunya, Arya Penangsang, yang juga mengincar Jakatingkir namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat, Jakatingkir bersama pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang kemudian merebut tahta miliknya dan menguasai Kerajaan Pajang pada tahun 1568. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon, kerajaan yang paling berpengaruh di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kerajaan ini juga merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Maluku, dikenal juga sebagai Kesultanan Ternate. Kerajaan Maluku merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara yang masih ada sampai sekarang. Yang terakhir yaitu Kerajaan Goa. Kerajaan Goa berdiri ketika agama Islam dibawa oleh seorang ulama bernama Dato Ri Bandang pada tahun 1605. Didirikan oleh Karaeng Tunigalo dengan gelar Sultan Alaluddin yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin dan mencapai puncak kejayaan dari perdagangan rempah-rempah. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.